Kalau kita masih belum mampu menghadapi penyakit rasa benci, rasa jengkel, rasa kecewa, rasa sakit, rasa empati, rasa kasihan dan sebagainya, wah, percayalah kamu bakal pusing melulu. Ya, melihat teman rasa nggak enak, melihat ini rasa nggak enak, giliran miskin nyalahin nyalahin saudara segala macam, itu keliru. Lawan penyakit rasa itu supaya kita bisa berkarya lebih banyak bagi orang lain. Itu lebih baik daripada kita sibuk menghitung kesalahan orang lain, ya. Kita lebih baik melatih diri untuk bisa menghadapi penyakit rasa daripada kita sibuk menghitung kesalahan orang lain. Sebab menghitung kesalahan orang, benci pada orang materialistis katanya, benci pada presiden yang korup katanya, pada DPR yang ini. Ngapain lu benci orang? Lu kenal aja kagak. Udahlah, gak usah benci orang, perbaiki saja diri sendiri. Semua kembalikan pada diri kita, fokus pada diri kita. Sebab kita bisa dikendalikan oleh kita, tapi kita tidak akan mampu mengendalikan orang lain. Udah, fokus saja kendalikan diri kita sambil terus bekerja lebih rajin lagi, lebih giat lagi dari sebelumnya. Dengan begitu, kamu pasti makin hari makin banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'du. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini tanpa sengaja saya lihat-lihat di YouTube ada yang namanya KDM seperti ini nih. Kita lihat. Izin, pengen foto. Foto. Boleh gak? Ya boleh, ke situ dulu parkirnya. Boleh, pengen foto. Sama siapa mau Pak Kusnadi? Apa dong? Kau saya. Pak Deddy. Sabar dulu, ini mau nyapa dulu. Gimana Pak? Ya sama aja. Buat para penggemar fans Deddy Mulyadi, kan jutaan yang nontonnya. Ayo aja deh lu. Enggak, ngomong aja loh. Nggak bisa ngomong. Gara-gara melihat konten ini, saya jadi ingat lagi pada bahwa dunia itu memang begitu. Sejak zaman para nabi, yang paling mencolok sejak zaman Nabi Sulaiman. Ya. Ada nggak yang tahu berapa istrinya Nabi Sulaiman? Kalau saya tidak salah dengar, tidak salah paham, ada 1000 istrinya. Istri Nabi Sulaiman itu 1000. Begitupun para kerajaan, raja-raja terdahulu. Wah, istrinya banyak banget. Tapi ada juga yang kagak kawin-kawin sampai mati. Kenapa? Boro-boro mikirin kawin. Buat makan dirinya aja susah, sampai mati dah. Nah, seperti itu dunia itu. Jadi pahami dulu dunia itu begitu. Ya, pahami dulu dunia itu memang begitu. Jadi tidak salah kalau cewek cantik itu mencari cowok yang ganteng, ya syukur-syukur ganteng dan kaya raya, tidak salah. Justru aneh kalau cewek cantik nyari laki yang miskin, jelek, hitam. Salah itu. Yang benar cewek cantik itu cari cowok yang kaya, yang ganteng, begitu. Gitu. Jadi jangan sentimen memahaminya. Oh, dasar cewek matre. Itu salahan itu, bukan begitu, coy. Pahami, dunia itu memang begitu kerjaannya. Yang banyak duit dihargai, yang kagak ada duit tukang cuci piring paling udahlah. Memang begitu.
begitu. Jadi pahami itu, jangan dibenci. Kalau lo benci pada yang kayak gituan, ya sulit memang dunia begitu. Ya pindah aja ke sono, jangan ke dunia. Sono ke bulan ke kemana gitu. Itu bahasa guyon ya. Bahasa guyon diciplak dari siapa itu, Timothy, anak muda yang udah kaya raya tuh. Saudara sekalian, saya ingin mengatakan pada Anda bahwa semua itu adalah ketika dicermati dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sebenarnya adalah penyakit rasa yang menghinggapi kita semua. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita punya penyakit rasa yang tak terkendali. Penyakit rasa yang menjadikan kita nggak mampu mengendalikan diri kita, itu malah membahayakan kita. Penyakit rasa apa saja? Rasa jengkel, rasa benci, rasa sedih, rasa kasihan, rasa nggak enak, rasa segan, rasa empati, dan sebagainya. Ini harus kita kendalikan penyakit ini. Seringkali terutama nih kalangan menengah ke bawah, ada ondangan, padahal ondangan tuh kan nggak wajib, enggak. Kalau nggak ada duit nggak wajib. Tapi karena ada rasa, penyakit rasa menghinggapi, dibelain ngutang ondangan. Udah gitu, ada dangdutan, nyawer, belain minjem duit buat nyawer dangdutan. Ya Allah, itu penyakit rasa semua coy. Penyakit rasa, coba kita kendalikan penyakit rasa itu. Supaya apa? Supaya kita akhirnya stabil. Ya, kalau memang kita nggak punya duit, ya kita harus tahu diri juga, begitu kan? Jangan berlebihan, jangan memaksa diri. Jadi, kendalikan diri sendiri oleh diri kita. Orang lain, ya terserah, kita nggak mampu mengendalikan orang lain, tapi diri kita tentu bisa mengendalikan diri kita. Rasa orang lain tentu kita nggak bisa mengendalikan rasa orang lain, tapi rasa diri kita mampu mengendalikan rasa diri kita. Jadi kendalikan diri kita. Kalau dirasa kita ini dengan akal sehat kita pikirkan bahwa harus melakukan, lakukan saja. Nggak usah berlebihan kita ngikuti rasa takut. Jangan-jangan ini rasa takut ini hanya rasa. Ya, begitu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa penyakit rasa seringkali menghancurkan program kerja. Penyakit rasa seringkali mendorong orang menjadi miskin selama hidup. Gara-gara rasa. Kemudian nggak konsisten. Malas, penyakit rasanya gede, nggak konsisten. Akhirnya kerja malas, ya. Kagak kerja-kerja karena gajinya kecil, akhirnya kagak kerja-kerja gitu. Rasa nggak enak lagi, nggak enak sama temen, nggak enak sama akhirnya kagak punya tuh duit. Gara-gara kita nggak mampu mengendalikan penyakit rasa. Jadi poin saya dalam kesempatan ini buat Anda, lawan penyakit rasa nggak enak, lawan penyakit rasa takut, lawan penyakit rasa malas. Semua itu harus dilawan supaya kita akhirnya mampu menghadapi kenyataan hidup. Jangan dibalik. Melihat orang pengen duit mulu, malah benci. Lah, bukankah kita juga pengen duit mulu? Ya jangan benci pada orang yang pengen duit mulu. Pahami, oh iya betul, kita juga sama kok pengen duit mulu. Ya sudah, kerja yang benar. Sudah, kerja yang sungguh-sungguh, kerja yang jujur supaya dipercaya banyak orang. Jangan dibalik, malah kebawa oleh rasa. Rasa benci pada pemerintah, rasa benci pada Jokowi, rasa benci pada si Anu. Saudara pun dibenci, semua orang dibenci. Yang nggak sayang pada dirinya dibenci semua. Ya, atau kebalik itu mah. Malah itu menyusahkan diri sendiri. Jadi buang penyakit rasa itu.
ikhlaskan diri kita memang segini adanya, terima dengan lapang dada, kerja yang sungguh-sungguh, lawan semua penyakit rasa, singkirkan ya, kesampingkan dulu penyakit rasa, kerja yang sungguh-sungguh, kumpulkan duit untuk usaha lebih baik lagi di hari berikutnya. Barulah kita akan dapat uang yang lebih memadai. Kalau kita masih belum mampu menghadapi penyakit rasa benci, rasa jengkel, rasa kecewa, rasa sakit, rasa empati, rasa kasihan dan sebagainya, wah, percayalah kamu bakal pusing melulu. Ya, melihat teman rasa nggak enak, melihat ini rasa nggak enak, giliran miskin nyalahin nyalahin saudara segala macam, itu keliru. Lawan penyakit rasa itu supaya kita bisa berkarya lebih banyak bagi orang lain. Itu lebih baik daripada kita sibuk menghitung kesalahan orang lain, ya. Kita lebih baik melatih diri untuk bisa menghadapi penyakit rasa daripada kita sibuk menghitung kesalahan orang lain. Sebab menghitung kesalahan orang, benci pada orang materialistis katanya, benci pada presiden yang korup katanya, pada DPR yang ini. Ngapain lu benci orang, lu kenal aja kagak? Udahlah, nggak usah benci orang, perbaiki saja diri sendiri. Semua kembalikan pada diri kita, fokus pada diri kita. Sebab kita bisa dikendalikan oleh kita, tapi kita tidak akan mampu mengendalikan orang lain. Udah, fokus saja kendalikan diri kita sambil terus bekerja lebih rajin lagi, lebih giat lagi dari sebelumnya. Dengan begitu, kamu pasti makin hari makin banyak uang. Itu saja, terima kasih, moga-moga manfaat. Wassalamualaikum.